I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. Nasib Demokrat, pencitraan, katakan tidak pada hal korupsi, partai keluarga dan kader nyinyir Jokowi. Sudah beberapa kali saya memberitahukan bahwa kondisi mantan presiden dan ketua umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berada dalam posisi tersudut. Tersudut karena dia digantikan oleh Presiden Jokowi yang terus belusukan dan bekerja, yang akhirnya membuka semua aib yang dilakukannya selama 10 tahun memimpin Indonesia. Yang paling menyedihkan tentu saja 5 tahun keperiodaan kedua SBY yang menjadi ajang paling menyedihkan dari pemerintahan Indonesia setelah eranya Soeharto. Jangan dibandingkan dengan pemerintahan Soeharto yang merenggut banyak kekayaan dari tanah Indonesia. SBY hanya 5 tahun melakukannya. Saya tidak menuduh SBY melakukan korupsi karena memang sampai saat ini belum terbukti. Tetapi seperti sedang memberikan kesempatan bahkan ruang yang begitu luas dan tidak terbatas kepada kroni-kroninya dan juga keluarganya untuk melakukan usaha-usaha meraup keuntungan dari uang rakyat. Fitnah. Silakan saja googling dan kita akan menemukan fakta-fakta menyedihkan betapa banyaknya kasus korupsi yang terjadi di masa pemerintahan SBY. Paling anyar ya kasus korupsi EKTP yang kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Presiden Jokowi sebenarnya hanya melakukan apa yang menjadi kewajiban sebagai kepala pemerintahan untuk membangun bangsa ini. Tetapi kerja keras dan ketekunan Jokowi ini malah menghasilkan sebuah fakta yang membuka mata rakyat bahwa ternyata pembangunan infrastruktur yang masif bisa dilakukan. Presiden Jokowi hanya dalam waktu tidak sampai 3 tahun telah berhasil membangun 20 proyek dengan dana sebesar 33,5 triliun rupiah. Sangat menohok pemerintahan SBY dan akhirnya mendapatkan serangan-serangan nyinyir dari para kader militan Demokrat. Ya, keberhasilan pemerintahan Jokowi memang secara tidak langsung akan menjadi sebuah perbandingan dengan pemerintahan SBY. Publik pun jadi bertanya mengapa pada pemerintahan SBY yang didukung oleh banyak partai koalisi tetapi malah begitu sulit melakukan pembangunan infrastruktur yang masif. Jangankan di luar Jawa, di Pulau Jawa saja banyak sekali proyek-proyek infrastruktur yang mangkrak, yang akhirnya dilanjutkan lagi oleh pemerintahan Jokowi, yang tentu saja kembali menjadi tamparan keras kepada pemerintahan SBY. Miris memang kalau melihat bagaimana SBY dengan Partai Demokratnya akhirnya hanya menjadi bahan olok-olokan dan juga menjadi bahan refleksi sejarah baru bagaimana sebuah pemerintahan dengan dukungan legislatif yang kuat tetapi tidak banyak melakukan pembangunan infrastruktur yang signifikan. Semua hanya pencitraan saja. Bahkan akhirnya malah menghasilkan kader-kader baru, penggarong uang rakyat. Lihat saja bagaimana partai ini kader-kadernya satu persatu masuk jerat KPK. Sebuah pencapaian yang sangat memprihatinkan, apalagi kalau mengingat slogan mereka, katakan tidak pada korupsi. Kini malah masuk satu persatu para pemeran iklannya. Ya, partai yang dulunya orang berpikir menjadi sebuah partai yang memberikan sebuah perubahan, kini hanya jadi partai berkembang biaknya koruptor-koruptor baru. Dan kini para partai Demokrat semakin berubah, semakin menyedihkan karena menjadi partai keluarga. Coba saja lihat susunan kepengurusannya, maka akan ditemukan dengan mudah sanak keluarga SBY di dalamnya. Bahkan seperti ada syarat tidak tertulis bahwa capres dari Partai Demokrat haruslah dari kalangan keluarga. Orang-orang seperti Anies Baswedan dan Mahfud MD pun kena tipu dan batal jadi capres. Karena itu, tidaklah sulit menentukan siapa capres yang akan diusung oleh Partai Demokrat untuk tahun 2019 dan 2024 kalau masih ada ya. Siapa lagi kalau bukan Cagup gagal, AHY. Ada kader lain yang akan mau jadi capres dari Demokrat. Jangan harap bisa kena keker kamera Ibu Ani, kelar hidup lo. Berhenti di situ? Enggak. Partai ini pun akhirnya menjadi partai yang hanya akan menjadi berkembang biaknya sebuah kaum baru di Indonesia,
Kaum yang dulu disebut Salawi, kini saya disebut kaum nyinyir Jokowi. Karena mereka memang direkrut untuk melakukan tugas utama menyinyir Jokowi. Jadi, kalau ada orang yang jago menyinyir Jokowi, maka akan dengan mudah diterima masuk di Demokrat. Semakin keras nyinyirnya, semakin tinggi jabatannya di Partai Demokrat. Lihat saja bagaimana akun Panca 66 Reza yang sangat rajin nyinyiran pemerintahan Jokowi. Bukan hanya dengan akun-akun di atas, ada juga yang sudah terkenal jadi tukang nyinyir seperti Rocky Gerung, Rahlan Nasidik, dan juga Andi Arief. Mereka akan terus melakukan nyinyiran karena memang tugasnya seperti itu. Lalu bagaimanakah nasib Partai Demokrat ini ke depan? Saya prediksi akan jatuh dan bahkan kalau tidak segera berbenah akan nyungsep sampai ke dasar paling rendah. Demokrat harus belajar dari Golkar dan PDIP yang mampu keluar dari nama besar Soeharto dan juga Soekarno. Mereka mampu terus bertahan di posisi atas partai dengan suara terbanyak. Kalau Partai Demokrat masih berharap terhadap nama SBY yang gagal dalam berkuasa, maka tidak akan ada lagi yang namanya keberhasilan bagi Partai Demokrat. Jika 2019 mungkin masih ada suaranya dan punya kursi di DPR, maka 2024 Partai Demokrat jika tidak berbenah akan hilang dari dunia perpolitikan Indonesia. Oke, bagaimana menurut Anda pemirsa Redflix Juice? Berapa lama lagi kah partai ini akan bertahan? Salam nyungsep. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Tolong bantu channel ini agar selalu terus berkembang dengan cara subscribe channel ini, like videonya, dan share ke teman-teman Anda. Terima kasih.